Selamat pagi Smart People, rangkuman berita ekonomi dan bisnis hadir menjadi pelengkap referensi informasi Anda. Kita jelang Quarter News selengkapnya. Quarter News edisi Senin 28 Juni 2021 kembali menyapa Anda dengan berbagai informasi berita ekonomi bisnis dunia dan dalam negeri bersama saya Dian Marta. Siaran ini kami tayangkan melalui live Instagram di @FirstStateFutures dan channel YouTube PT First State Futures. Dan berikut Quarter News selengkapnya. Smart People, kita akan memasuki kuartal ketiga 2021 dan banyak peristiwa yang terjadi dan menjadi perhatian dunia selama kuartal kedua 2021. Di antaranya, kebijakan pelonggaran fiskal dan moneter yang selama ini diambil oleh The Fed dan pemerintahan Biden berupa stimulus ekonomi dalam jumlah yang sangat besar. Kebijakan kuantitatif, easing, serta kebijakan suku bunga rendah telah berhasil mendorong recovery ekonominya berjalan cepat. Tetapi kebijakan yang longgar itu juga membuat ekonomi Amerika overheat. Ini ditandai dengan tingkat inflasi tinggi di kisaran 4,2%, jauh melampaui target The Fed di angka 2%. Sementara itu untuk yield US Treasury tinggi di atas 1,6%. Dan selanjutnya kinerja bursa saham Wall Street yang luar biasa selama kuartal kedua, di mana indeks utama Dow Jones dan S&P 500 mencatatkan rekor baru. Rekor baru terjadi beberapa kali di kuartal kedua ini. Beralih ke berita KTT G7 di Cardiff Bay, Inggris pada 11 Juni 2021 lalu. Pertemuan anggota G7 yang dihadiri oleh para pemimpin negara-negara besar seperti Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Prancis, Italia, serta Jerman telah mencapai konsensus, salah satunya adalah soal kebijakan anti-dumping untuk merespon politik dagang China yang mematok harga terlalu tinggi terhadap ekspornya agar terjadi tata kelola ekspor yang adil dan normal. Anggota G7 sepakat bersatu untuk menghadapi pengaruh China yang menguat. Salah satu respon mereka adalah membuat inisiatif Build Back Better World atau B3W yang menawarkan kerjasama infrastruktur untuk memangkas angka 40 triliun US dollar yang dibutuhkan negara berkembang untuk terus maju per 2035. Di satu sisi, Smart People, inisiatif tersebut juga untuk menandingi rencana jalur sutra modern China yang dinamai Presiden Xi Jinping sebagai Belt and Road Initiative. Proyek tersebut pertama kali diluncurkan Xi Jinping pada 2013 silam, di mana meliputi pembangunan dan investasi yang mengcover Asia hingga Eropa. Sementara itu terkait berita COVID-19, ini penyebaran COVID-19 varian Delta telah menyebar ke banyak negara. Varian baru ini sebarnya 8 kali lipat dari COVID-19 varian Alpha. Banyak negara yang mulai melakukan lockdown ulang untuk menanggulangi penyebaran varian baru tersebut. Dengan melihat banyak peristiwa dan pencapaian di kuartal kedua, investor dan pelaku pasar perlu melihat outlook kuartal ketiga. Untuk membahas lebih lanjut mengenai outlook pasar dunia di kuartal ketiga ini, kita akan tersambung dengan analis PT First State Futures, ada Ibu Irawati Rahma Atni di ujung telepon. Selamat sore, Ibu Ira. Selamat sore, Mbak Dian Marta. Oke, apa kabar Ibu? Baik, luar biasa. Luar biasa ya. Oke, Bu Ira, bagaimana menurut Bu Ira outlook pasar atau ekonomi dunia di kuartal ketiga ini, Bu? Mengingat kuartal kedua telah dilalui dengan hasil yang baik, tetapi ada juga nih ya kekhawatiran sebaran COVID-19 varian Delta ini. Ini bisa berlangsung atau mungkin bisa berimbas ke recovery ekonomi dunia yang sedang berlangsung. Mungkin Bu Ira bisa menanggapi terlebih dahulu? Oke. Berdasarkan indeks saham blue chip US sendiri, rata-rata optimisme global menguat pada kuartal 3 dan keempat. Terbukti dari beberapa data yang menunjukkan performa bagus yang mana justru mereportkan historical yang mencetak pencapaian tertinggi
dalam kuartal tersebut. Berkaitan dengan COVID Delta atau COVID varian yang terbaru ini adalah sebatas pengaruh eksternal saja, karena yang mana jika pada suatu perusahaan dengan kondisi internal yang oke atau bagus, maka pengaruh eksternal tidak akan begitu berarti. Oke, Bu Ira, banyak ekonom memprediksi The Fed akan melakukan perubahan arah kebijakan moneternya dengan melakukan relaksasi atau pelonggaran kebijakan. Apakah kebijakan pelonggaran ini akan terjadi di kuartal ketiga ini, Bu Ira? Tidak akan ada kebijakan yang diambil The Fed. Di sini akan tetap mempertahankan suku bunganya, yaitu di 0,25 basis point. Jadi tidak akan ada pengaruhnya untuk pelonggaran pelonggaran kebijakan di kuartal ketiga ini. Seperti itu. Oke. Baik, lanjut lagi Bu Ira, bagaimana forecast indeks saham Amerika ke depannya Ibu? Apakah indeks harga saham Amerika masih bisa lebih tinggi lagi ataukah akan terjadi koreksi? Dan menurut prediksi Bu Ira, indeks harga saham Amerika akan menuju ke level berapa nih? Oke. Untuk kuartal ketiga ini, saham akan menunjukkan beberapa performance yang bagus, yang mana rata-rata blue chip US stock sendiri merilis laporan earning-nya yang cukup mengesankan sekali. Yang menarik, untuk Alibaba sendiri, salah satunya di mana resistennya di 219 sudah break. Pastinya akan tes ke next level, yaitu di angka 250 sampai 275. Oke. Sepertinya memang investor ini sangat senang ya dengan adanya hijau terus begitu Bu ya. Betul. Oke, Bu Ira, sektor apa saja yang akan didominasi di kuartal ketiga ini Bu? Menurut prediksi Ibu, apa yang menjadi katalisnya? Sektor yang mungkin akan mendominasi di kuartal ketiga ini adalah saham tentunya ya, US stock sendiri. Karena beberapa saham telah mengalami penurunan besar-besaran atau salah satunya adalah Alibaba, di mana saham tersebut telah turun kurang lebih sekitar 36%, tetapi mulai di akhir kuartal kedua ini, saham tersebut sudah mulai menunjukkan kestabilan kenaikannya atau optimisme kenaikannya. Menurut saya, kenaikan ini dapat disebabkan oleh lonjakan jumlah pembeli dan juga ditambah dengan adanya kebaikan atau optimisme pada laporan earning Alibaba yang akan dirilis pada tanggal 19 Agustus 2021. Oke, baik. Mungkin memang ada baiknya untuk para investor dan pelaku pasar ini juga memperhatikan saham-saham terkait dengan teknologi juga Bu ya, selain Alibaba mungkin ya? Iya. Oke, Bu Ira, komoditas minyak mentah dunia berada di level tertingginya ini sejak 2 tahun terakhir. Bagaimana? Apakah pergerakan harga minyak mentah dunia untuk minggu ini akan menuju ke level berapa, Ibu? Oke, untuk arah pergerakan minyak mentah dunia, bisa saja saya katakan saat ini akan ada kenaikan. Kenaikan ini didukung oleh berkurangnya persediaan Amerika Serikat dan percepatan aktivitas ekonomi di Jerman. Selain itu, harga juga mendapatkan dukungan dari keraguan tentang masa depan kesepakatan nuklir Iran tahun 2015 lalu yang dapat mengakhiri sanksi Amerika Serikat terhadap ekspor minyak mentah Iran. Mengingat sentimen yang baik dan permintaan yang kuat, OPEC Plus kemungkinan minggu depan akan mengumumkan peningkatan produksinya lebih lanjut. Itu. Setidaknya untuk bulan Agustus ini tanpa membahayakan kenaikannya yang dinikmati oleh harga minyak. Sebagai informasi, Brent telah naik lebih dari 45% tahun ini karena pengurangan pasokan OPEC Plus yang dan pemulihan permintaannya. Beberapa eksekutif industri telah berbicara juga mengenai minyak mentah yang akan kembali ke level kisaran 100 US dollar per barrel untuk pertama kalinya sejak tahun 2014. Oke, baik. Bu Ira, kita beralih ke komoditas lainnya. Ini emas
emas sebagai salah satu aset safe haven selama bulan Juni sempat tembus ke level 1.900 US dollar per troy ounce, tetapi itu juga tidak berlangsung lama, di mana harga emas ini kembali tertekan dan berada di kisaran harga 1.750 US dollar per troy ounce. Bagaimana forecast harga emas minggu ini, Bu Ira, dan akan berada di level harga berapa nih ke depannya? Sebelumnya, kami menyimak harga emas sempat tembus di area 1.900 dolar ya per troy ounce. Nah, berpeluang menguat dalam jangka pendek tentunya di balik tren pelemahan dolar Amerika Serikat dan turunnya tingkat imbal hasil obligasi Amerika Serikat sendiri. Nah, level harga tes di area terdekat yaitu di 1.810 US dollar per troy ounce. Dan jika dilihat forecast-nya, emas masih cenderung naik dan minggu ini akan ada data FOMC yang akan dirilis dan mungkin itu akan mempengaruhi optimisme kenaikan gold itu sendiri. Oke, baik. Bu Ira, apa saham yang direkomendasikan bagi para investor dan pelaku pasar untuk minggu ini? Ada saran? Ya, tentunya kalau untuk US stock sendiri yang kami rekomendasikan bagi para investor dan pelaku pasar untuk minggu ini ada di saham Alibaba. Karena secara umum bisnis Alibaba telah mengalami pertumbuhan yang sangat kuat, sangat bagus optimalnya, dengan fondasi yang solid, di mana total transaksi atau gross merchandise value atau GMV di ekosistem Alibaba sendiri mencapai 1,2 triliun US dollar. Itu yang sangat cukup mengesankan ya bagi kita semua pada tahun fiskal ini. Dan informasi terbaru, itu ada Gojek dan juga Alibaba yang telah resmi merger, dapat suntikan dana dari Alibaba. Di sini bisa dilihat bahwa pelebaran Alibaba sudah mulai terlihat sangat jelas, serta didukung oleh laporan earning Alibaba nanti yang akan dirilis pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 mendatang. Oke. Berarti memang untuk para investor dan pelaku pasar masih ada kesempatan nih untuk menyimak saham dari Alibaba ini ya Bu ya? Tentunya. Ya. Oke, Bu Ira, terakhir, komoditas apa yang direkomendasikan bagi para investor dan pelaku pasar untuk minggu ini? Komoditas yang bisa direkomendasikan adalah gold. Karena gold bisa digunakan untuk safe haven. Pasti para investor akan mengambil tindakan untuk menghindari aset mereka dari kerugian ketika terjadi penurunan pasar atau krisis keuangan. Oke, Bu Ira, terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Tetap jaga kesehatan ya Bu ya. Salam untuk teman-teman di sana. Thank you Mbak Marta. Same goes to you. Oke, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan analis PT First Futures, Irawati Rahmaati. Smart People, informasi selanjutnya kami akan sampaikan kalender ekonomi yang akan hadir di minggu ini. Untuk hari Kamis 1 Juli, ada OPEC JMMC meetings. Sementara itu untuk mata uang US dollar, ada ISM Manufacturing PMI. Dan dari Jumat 2 Juli, mata uang pound sterling, ada BOE Government Daily Speaks. Sementara itu untuk mata uang US dollar, ada average hourly earning, non-farm employment change, dan unemployment rate. Soalnya demikian tadi Quarter News edisi kali ini. Jangan lewatkan beragam informasi ekonomi dan bisnis dalam Quarter News setiap hari Senin jam 3 sore. Akhir kata, saya Dian Marta beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.